Belitung, kopi Kongji, terus banyak lah. Kalau kopi Tiam lah, kalau orang Cina-Cina itu ya, metodenya mirip. Tapi kalau yang aku pengalaman pernah kopi, pengalaman. Ya pernah minum kopi Aceh kok pernah dibawain kok kopinya pecahannya besar-besar ya, enggak lembut kenapa? Memang khasnya sana. Khas. Dan Karena itu bisa dibuat berkali-kali ya. karena kalau kopi tarik yang Aceh itu kan dia biasanya udah waktu di roasting itu udah ada campurannya, misalnya pakai kuning telur, pakai mentega, pakai wijen apa gitu Agar lah. apa? Ya gurih-gurih gitu. Oh. Jadi kalau ditarik Enggak, itu tapi itu makanya berbusa dia. kan bedanya ibaratnya kayak teh tubruk utuh ya bisa dipakai beberapa kali ya. Nah, Tapi kalau di yang halus ini kan cuma sekali pakai nih. Ampasnya nggak bisa dipakai lagi. Kalau itu bisa tuh di kayak saringan kain ya, itu kan itu aja tuh dibolak-balik artinya dia bisa beberapa kali nggak cuma sekali. ya. Misalnya Tapi tetap ada takarannya. iya maksudku nggak cuma sekali bisa beberapa kali. Iya. Tapi kalau yang sudah biasa dia kan udah tahu nih kalau takaran sekian puluh gram atau 100-200 gram satu saringan itu bisa untuk berapa cup itu dia biasa udah ngerti. Udah Ya ngerti iya tuh. kalau kalau itunya iya tapi Pan yang tak masuk tadi khasiatnya kalau pecahan besar kan cuma kayak satu biji jadi 6 jadi 4 gitu ya dipecah gitu aja nih. enggak ya, enggak gitu. Iya, enggak jadi 4 juga, cuman ya kasar lah. Ya bukan kayak ibarat garam itu garam yang Karena kasar memang khusus untuk kopi saring, bukan untuk di ditubruk tubruk. gini ya. Aku dulu buatnya tak tubruk nggak jadi. Terus tak rebus. Habis direbus tebel banget. Kadang kalau terlalu halus disaring itu dia masih masih ikut jatuh bumbunya Ya, tuh. itu pun nyaringnya pakai kain padahal ya. Stocking. Nah, pakai kaos kaki besar itu kayak kaos kaki gitulah maksudnya. Tapi kalau di Aceh itu bisa berbusa sekali itu apa ya? Nah itu karena udah itu tadi waktu di roasting itu udah ada campurannya. Ada kuning telur, ada yang pakai wijen, Itu kalau tarik mentega. kalau yang pernah ke Aceh tarik ini swak, Jadi swak, udah atraksi ya. udah creamy dia. Ya, swak swak gitu. Nanti di gelas itu berbusa tuh. Wih. Tapi pahitnya juga lekat juga itu robusta itu ya. Iya. Itu Sapul. lekat. Karena apa dataran rendah di Aceh. Yang robusta itu emang dia di dataran rendah, Hmm. 80-an. Berarti bisa jadi kalau arabica ditanam di daerah rendah bisa pahit juga ya. Iya. Nggak keluar apa Ah, asemnya misalnya. kurang Kan identik asem nih kalau dataran tinggi Pangalengan. kurang kaya note-nya. Enaknya tetap enak. Kopi Indonesia nggak ada yang nggak enak. Yang nggak enak cuman kopi saset ya. Maksudnya, Hati dijamu. Biasanya Nanti disomasi nih. nggak apa-apa, nggak. Perusahaan penggemar kopi saset. Saset itu kan ada apa kopi yang nggak pakai merek di saset juga ada. Saset itu kan di plastik di apa? Kopi set-set. Kopi set-set. Somasi ya. Minta maaf ya kalau cuman ini karena beberapa hari di sini minumnya kopi Indonesia banget. Indonesia dataran tinggi banget jadi lidah ini bahaya ini kemarin soalnya udah tak coba minum kopi saset yang nggak ada mereknya wah koyo lagi tok walaupun nggak pakai gula cuman manis aja ini aku nggak tahu ya karena ya itu basu gara-gara kopi saset tapi saset yang nggak ada mereknya kan banyak tuh kopi yang opo ya cuman kalau dulu zaman aku kecil itu yang di plastik terus dikasih lilin lah itu kan ya hitungannya saset gitu ya jadi besok piye ini masalahnya di Jogja itu udah banyak banget kopi banyak banget tapi kalau di Jawa Timur ya Jawa Timur tuh mayoritas orang nggak pakai kopinya nggak buat sendiri jadi beli kopi kayak gitu apa namanya green bean di pasar tuh aku ingat tahun-tahun 2013 2012 ya ya 10 9 tahun lalu tuh cuma disangrai manual pakai wajan pakai pasir ya dia pakai kayu gitu digoreng biasa nah gitu nggak pakai ini ya gitu terus digiling biasa ditumbuk digiling gitu terus nggak kata mereka dulu ada kopi apa namanya kopi tio atau apa waktu zaman kecil tuh ada jagung-jagungnya nah kalau itu nah ini kebanyakan nggak dicampur apapun tetapi kok kalau dalam beberapa minggu nggak habis apek dia baunya kayak aku pernah dapat oleh dari kopi Lampung dikasih black di sana ya
Nah, itu lama sekali nggak keminum itu tengik itu loh. Katanya jagung atau campuran beras itu bisa membuat awet kopi, itu bener apa enggak itu? Enggak lah. Kalau itu lebih nyari rasanya ya. Kalau kalau apek, kalau udah lama ya kopi yang bagus juga. Kalau Oh. udah di roasting, Tapi kalau kopi yang apalagi udah jadi bubuk, kalau disimpan lama ya kalau apek juga. kopi yang pabrikan kok bisa setahun lebih nggak apek, kenapa? Nah itu nggak tahu ada apa. Metodenya apa itu? Metode Yang jelas pakai pengawet kan. begitu ya. Kalau nggak pakai pengawet pas nggak, kalau kopi normal, ini kopi normal itu, ini misalnya kopi ini tadi barusan digiling. Terus kita diamkan sampai berapa bulan dia kuat? Kalau udah digiling. Sebenarnya sampai 6 bulan juga, 5 bulanan gitu masih bisa diminum. Cuma ya rasanya udah nggak seseger kayak yang pertama. Nah, artinya yang bisa memaksimalkan. Sebulan. Oh, lebih dari sebulan udah nggak wah, berarti yang Ya pabrik masih enak 3 bulan. pabrikan itu berlaku kadang setahun lebih loh. Kok iso ya? Kalau dicampur beras atau jagung itu kadang gini, kalau dulu ya, sebelum ada zaman kopi saset. Dulu orang mungkin kan ada sebagian orang yang kalau nggak dicampur tuh memang perutnya nggak kuat. Apa ya? Mengaruh dia. Kafe ini kegedean atau gimana? Ah, mungkin. Jadi makanya kalau di Aceh dulu, kalau di pasar-pasar itu dia nanya mau yang asli apa yang campur. Nah, jadi bukan bukan dia tipu-tipu ini. Ditanya. Kadang ada orang memang yang nggak kuat kalau murni kopi gitu. Oh, apalagi mitosnya nggak bisa tidur nih. Ah, aku kena kopi-kopi apa aja tidur ya tidur aja. Ngaruh ya. Mungkin yang nggak bisa tidur itu kan saat ngantuk kena kopi panas terus menikmati enaknya. Berarti nggak harus kopi, teh atau air hangat gitu aja ya iso nggak bisa tidur, apalagi di kayak motor ya nggak iso turu. Masa bisa baru umum disokke terus dicurke ning motor ra ngantuk. Ning kok matane melonyoh. Gitu. Keren ya, ngomong kopi ini nggak entah ya, tapi karena lingkarannya kopi semua di Bandung ini, jadi di Jogja juga ada beberapa temen yang lingkarannya kopi Wadas itu, Wadas itu kopinya keren. Masih biji tuh aku punya, terus yang udah digiling juga punya. Aku nakal, aku numpang di orang penjual kopi gini, numpang giling karena dia pakai mesin. Kemarin pakai utak-utakan itu, suwe ya. Setelah pakai mesin ulah, bentarnya metune hangat itu. Kata yang ahli kopinya, yang kopi sebelahku itu kopi Hono namanya. Dia bilang kopi di pinggir embung, tak promosikan ya, di pinggir embung Telaga Potorono ada kopi Hono lumayan. Nah itu anget. Nah, katanya diamkan dulu, jangan anget terus di packing mas, nanti tunggu agak dingin baru dibungkus. Kenapa itu? Nah, itu kalau di masih ya kayak makanan-makanan lah. Oh, Kalau masih panas dibungkus gitu ya. pasti ada entah uapnya atau Iya. apanya ya. Oh, itu yang Jadi buat apalagi kopi, jadi kandungan karbon dioksidanya itu makin tebal deh. karbohidrat atau karbon dioksida? Karbon dioksida. Oh, mengandung. Terus kalau ada yang bilang kalau kebanyakan ngopi bisa menyebabkan jantung apa-apa, itu beneran apa tuh? Kebanyakan ngopi, kebanyakan rokok. Sebenarnya menurutku yang payah itu adalah begadangnya. Kebanyakan ngopi, ngerokok, begadangnya nggak disebutkan ya. Ngopi, ngerokok, tidurnya jam subuh, itu nanti bentar terus bangun ya. Padahal yang payah begadang itu ya yang bahaya ya. Kita juga gitu lah. Kurang 6 menit sekalian. Jadi kalau kopi-kopi, tapi kok cenderungnya gini, kalau kopi pabrikan itu kan cenderung murah meriah ya. Jadi kalau di Jogja itu ada angkringan, jadi ngopi orang ya mending di angkringan 3.000 ngombe kopi 10.000 untuk telu kembali 1.000 meneh. Nek kopi-kopi yang kayak distro kopi apa ini namanya apa ya, kayak kopi shop ya, itu kok cenderung mahal, apa prosesnya atau kenikmatannya atau keasliannya atau apanya sih yang membuat mahal itu? Pertama proses ya, ribet ya. Betul. Ribet ya, memang kopinya murni. Terus biji kopinya juga kan dipilih. Kalau yang saset itu kadang ya ada yang campur, kalaupun asli karena dia udah jadi bubuk. Dia ada yang ini juga,
kadang dia beli pecah-pecahan itu. Kalau padi menir-menirnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi kopi memang gitu. Jadi disangrai terus digiling halus ya jadi bubuk kopi, ya kopi juga gitu. Jadi Kopi kalau bahasa berarti kopi pabrikan itu kalau kok bisa murah gitu, itu. kemungkinan terbesar bukan kopi yang seperti ini, betul? Iya, kopi Kok bisa seperti murah ini, gitu? tapi dia minta yang reject, yang green bean-nya yang pecah-pecahan, yang Oh, ibarat mede kayak kalau- kacang mede itu yang pecah lebih murah berarti ya. benar. Kalau bahasa roastery itu orang-orang yang suka ngerosting kopi itu bahasa asalan. Green bean asalan, nah, itu murah-murah itu. Asal pahit aja itu ya. Nah, pokoknya kopi, tapi dia memang bener kopi. Bener kopi, tapi yang grade berapa gitu. Oh, gitu ya. Jadi kemungkinan terbesar 60 sampai 70% kopi asli itu ya kopi yang di kopi shop dan dengan proses. Ya, asli, kalau aslinya yang tadi juga asli. Yang Jawa Timur itu gimana? Itu kopi asli Ya, dan utuh, nggak pecahan malah. ya, iya. Mungkin kualitas dia memang ada yang sekilo kalau green bean-nya itu 22.000, 24.000. Waktu itu ya di pasar itu pasar Porong, aku ingat pasar baru Porong itu yang paling mahal itu 26.000. Nah, di sana ada yang terkenal level kopi rakyat itu namanya kopi Giras. Itu dibungkus kiloan, sekilo 50.000. Tapi maksudku apakah itu kualitasnya berbeda dengan kualitasnya grade-nya kalau ditaruh 1 sampai 10 itu yang Beda. nomor Mungkin berapa? Grade 3 sampai grade 4. Oh, kalau 1 sampai 5 segitu ya. Tapi ya kopi. Benar. Nah, jadi dia Oh, bisa jadi yang belum matang gini. banget gitu ya. Nah, jadi waktu petik itu kan ada istilah petik merah. Ada yang Itu yang pilihan ya, merah semua. hitam mau merah. Grade 1 yang udah merah, udah matang gitu. Ada yang semu hijau-hijau. Ada yang campur, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang Ah. apa. Itu nanti yang grade berapa. Oh, karena belum saatnya petik gitu Iya. ya. Ibarat jengkol itu masih muda-muda gitu ya. Pasti harganya kan. makanya bahasa teman-teman itu biasanya yang asalan gitu, lebih murah. Oh, Jadi campur-campur aja gitu dia. Yang penting kopi. yang pasti kualitas saat diminum yang akan Iya. mengurangi kenikmatannya ya. Tapi tetap aman, kopi. Tapi kopi Indonesia ini kalau hitungan dunia bisa disandingkan apa enggak? Iya. Kualitasnya Iya, the best. paling baik ya. Termasuk yang terbaik. Tapi kopi yang mahal cara-cara Itali malah ya espresso Ya ya. metodenya. Oh, metodenya aja, tapi itu bisa-bisa kopi dari kita ya. Iya, iya. Berarti pantesan penjajah-penjajah dulu datang ke sini pada ngambil itu ya. Kalau Kopi, biji kopi. itu. Makanya kalau ada teman-teman yang wah nyeduh kopi harus gini, nyeduh kopi harus gini, ya bukan nggak boleh maksudnya. Iya silakan gitu. Tapi nggak ada yang salah gitu. Nah, Oh dia harus gini, kalau gini salah, nggak ada. Lu mau nyeduh kopi sambil salto, sambil geng, muter-muter, yang penting nggak apa-apa. Finishnya di lidah. Wah diminum, masih diminum, nggak dimuntahin udah. artinya cara itu Baik. lebih pada rasa itu kan subjektif ya, nggak bisa diperdebatkan ya. Wah, kalau aku ya enak ditubruk, kamu enak gini ya gimana? Kalau aku enak Arabica, kamu bilang enak Robusta, mau baca-bacaan sekeluarga mati semua, tetap aja nggak bener semua ya. Nah, iya. Karena ngomong selera bro, orang Sumatera senengnya pedas asin, orang Jogja senengnya manis, pedas manis ya, nggak bisa diperdebatkan. Artinya cara menghasilkan rasa dan rasa tidak bisa diperdebatkan, apalagi di negara kita Prinsipnya- yang bermacam-macam ini ya. Prinsipnya nyeduh kopi, yang penting lo tahu kopinya kopi apa, terus kopinya mau diapain, udah nggak ada yang salah. Kopi Selesai. Indonesia nggak ada yang nggak enak, titik. Oke, ya. Berarti mau nggak usah di roasting, mau dibakar terus ditumbuk pakai Iya. ini itu bisa juga ya. Diulek dulu loh. Ethiopia lebih edan kalau mau ngelihat ngerostingnya. Iya. Green bean tuh dicuci pakai air, terus disangrai pakai kayu bakar, diulek, dimasak, dijual ya dibeli orang. Ya enak aja ya. Nggak ada yang ini. Oke, nggak ada habisnya. Nanti ini akan jadi 2 seri karena keberatan ya HP ku nek apa ngedit sampai setengah jam kayak gini. Harusnya besok beli yang mumpuni ya, tapi nggak apa-apa. Untuk pertama yang penting kualitas, nanti saat udah monetis OTW kualitas. Ya, kualitasnya kayak apa ya? Kayak kopi-kopi yang pernah kita bicarakan tadi. Sebenarnya prinsipnya adalah membuat kopi tidak ada yang salah, dan kenikmatan kopi
sesuai lidah masing-masing. Dan yang terakhir adalah mari kita ngopi kopi dari negeri sendiri. Besok aku mau nanam pakai pot gitu ya, suka-suka ya. Iya. Tak panik tak ombe bede. Oke, bolo-bolo, tetap semangat bersama Dodok Jogja dan rasa ngeling ke like, subscribe, komen rasa, kowe arep komen yo komen no, kowe arep subscribe, kowe arep unsubscribe enggak apa-apa, kowe arep jempol ke bawah enggak apa-apa, yang penting bahagia. Pokoknya konten ini bagaimana konten ini bisa membahagiakanmu. Di blog nek iso di blog ya ora apa-apa, nek bahagiannya dengan komen ya silahkan komen, bahagiannya support ya support, pokoknya bebas. Channel ini channel koyok kopi tadi, suka-suka kau, semangat dan cus.